Assalamualaikum para pointers, semoga kalian sehat selalu. Berikut ini kita akan membahas 4 perangkat mata-mata canggih yang menggunakan hewan. Bidang espionase alias mata-mata yang menggunakan hewan untuk keperluan mata-mata bukanlah yang umum, sehingga pihak yang sedang dimata-matai diharapkan tidak akan merasa curiga. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan atau robot berbentuk hewan yang pernah digunakan untuk keperluan mata-mata. Pertama, kamera merpati. Merpati adalah burung yang sudah lama dimanfaatkan oleh manusia untuk menyampaikan pesan. Pasalnya, burung ini bisa terbang begitu jauh dan memiliki daya ingat yang amat baik. Merpati yang digunakan untuk menyampaikan pesan dikenal dengan sebutan merpati pos. Namun, hal yang satu ini beda, gengs. Pada tahun 1908, Julius Neubronner mendapatkan hak paten dari kantor paten Jerman mengenai kamera merpati yang sedang ia kembangkan. Julius aslinya mengembangkan kamera merpati untuk mengambil gambar dari udara layaknya drone. Namun, saat Perang Dunia Pertama, tujuan penggunaan kamera merpati menjadi bergeser dari tujuan awalnya. Apa yang disebut sebagai kamera merpati pada dasarnya adalah kamera kecil yang dipasang pada tubuh merpati. Merpati tersebut kemudian dilepas ke lokasi yang hendak diintai. Dengan metode ini, pihak yang menggunakan kamera merpati bisa mengetahui informasi-informasi penting seperti topografi, kawasan setempat, lokasi musuh, hingga senjata yang digunakan oleh pihak musuh. 2. Robot capung. Bagi si AI, mengetahui isi pembicaraan pihak lawan adalah segalanya. Karena dengan mengetahui apa yang dibicarakan oleh pihak lawan, maka pemerintah Amerika Serikat bisa mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh lawannya dan kemudian mengeluarkan kebijakan baru untuk mengantisipasinya. Maka si AI pun menciptakan perangkat khusus yang bernama Insectotopper. Insectotopper adalah robot kecil berbentuk menyerupai capung yang diciptakan oleh si AI pada tahun 1970-an. Bukan hanya bentuknya yang mirip dengan capung, robot ini juga bisa terbang layaknya hewan capung sungguhan karena dilengkapi dengan mesin terbang kecil. Robot ini bisa terbang sejauh hampir 200 meter dalam rentang waktu 30 detik. Meskipun terlihat canggih dan menjanjikan, robot ini pada akhirnya tidak pernah digunakan untuk keperluan mata-mata yang sesungguhnya. Pasalnya, saat uji coba di luar ruangan, robot ini amat mudah goyah saat terkena angin, sehingga robot ini pun jadi sulit dikendalikan. Zong, gengs. Ketiga, robot ikan lele. Pada tahun 1990-an, divisi teknologi milik si AI juga pernah menciptakan robot yang bentuknya mirip ikan. Charlie adalah nama dari robot tersebut. Charlie memiliki wujud menyerupai ikan supaya robot ini bisa dioperasikan di air tanpa mengundang kecurigaan pihak lain. Tujuan penciptaan Charlie adalah untuk mengumpulkan sampel air di sekitar reaktor nuklir. Setelah Charlie dikirim ke tujuan, Charlie kemudian akan kembali sambil membawa sampel air tadi. Sesudah itu, sampel air tersebut bisa diteliti untuk mengetahui apakah kadar radioaktif dalam airnya sudah mencapai tingkat yang berbahaya. Tidak seperti robot capung yang bisa dianggap sebagai ciptaan gagal, Charlie bisa dikategorikan sebagai hasil ciptaan si AI yang sukses. Pasalnya, usai menciptakan Charlie, robot ikan serupa kemudian diciptakan untuk mengumpulkan sampel air di lokasi-lokasi tertentu. Namun, saat ini penggunaan robot ikannya bukan lagi terbatas pada kalangan intelijen, tetapi juga dari kalangan ilmuwan yang ingin mempelajari kandungan air di lokasi yang sedang mereka teliti. Keempat, kucing mata-mata. Karena kucing nampak sebagai hewan yang tidak berbahaya, maka manusia normalnya tidak akan menaruh kecurigaan pada kucing. Hal itulah nampaknya yang menjadi alasan mengapa si AI memutuskan untuk memanfaatkan kucing sebagai hewan untuk keperluan spionase mereka. Pada tahun 1960-an, si AI pernah mencoba memanfaatkan kucing sebagai hewan mata-mata. Untuk keperluan ini, mula-mula si AI akan membius kucing yang bersangkutan. Sesudah itu, kucing tadi akan dibedah, ditanami dengan mikrofon dan perangkat radio mini. Saat kucing sudah tiba di lokasi, kucing tersebut kemudian akan diminta diam di lokasi tersebut supaya pembicaraan orang tadi bisa direkam oleh mikrofon yang terpasang pada tubuh kucing. Meskipun terlihat meyakinkan, si AI pada akhirnya tidak pernah benar-benar menggunakan kucing untuk keperluan mata-mata yang sesungguhnya.
Pasalnya saat si AI melakukan uji coba dan meminta supaya kucingnya pergi ke suatu lokasi, kucingnya malah pergi ke jalan raya atau berbelanja. Akibatnya, kucing malang tersebut tertabrak mobil dan kemudian tewas di tempat. Karena dianggap percuma, jika dilanjutkan, si AI pun tidak pernah lagi mencoba menggunakan kucing untuk keperluan mata-mata.